Ya, halo Bapak Ibu. Jadi di sini kami ingin menjelaskan sekilas ya tentang apa yang ada di aplikasi kami ya yang kita pernah buat. Jadi yang kemarin kita info kan ada dua macam ya. Ada yang lengkap, ada yang hanya accounting aja juga cukup gitu kan ya. Nah, yang ini kan contoh kasus di sini ada beberapa modul ya. Kita anggap ada 5 modul besar ya. Ada purchasing, sales, inventory, finance, accounting. Nah, dan kami yakin ini mungkin di sini hampir semuanya adalah sudah ada di SAP yang Ibu ceritakan kemarin. Jadi dari purchase request, PO, dan teman-temannya ini purchase return gitu ya. Terus di sini mungkin ada sales, sales order, mungkin ada pengambilan barang, ada invoicing gitu. Di sini ada retur gitu ya. Nah, di sini ada inventory dan teman-temannya gitu kan ya, ada dari penerimaan barang, dari pembelian, mungkin dari ada adjustment, ada perpindahan gudang, ada pengiriman barang surat jalan gitu ya. Nah, ini dan lain stok 6 itu ada di sini. Nah, di sini finance dibagi dua besar ya, ada AP dan AR. Ini AP untuk memanage AP, di sini AR untuk memanage AR gitu. Nah, ini lain-lain ini hanya pelengkap untuk di finance-nya. Jadi sebenarnya nanti di sini membedakan adalah kalau dia yang lengkap itu nanti dia ada report ini, Bu. Jadi ada tambahan daripada report yang di luar accounting ya. Jadi sebagai kita sebut sebagai subledger atau buku pembantu. Ada report purchasing di sini macam-macam, ada banyak di sini. Terus nanti ada report sales di sini juga banyak gitu ya. Dan ada banyak report sales itu di sini. Nanti ada report inventory ini, report finance dan report accounting gitu ya. Nah, jadi yang membedakan adalah nanti apabila ibu membuat ngambil ini semua mendapatkan report ini. Cuman saya merasa mungkin ibu sudah punya beberapa, udah hampir semuanya ada di SAP. Nah, yang tadi kemarin kita sempat bicarakan melalui WA, jadi bedanya adalah di sini ya. Jadi kalau umpamanya di sini ada namanya Cortex. Ya, di Cortex ini kita ada yang kemarin kita jelaskan ada 3 modul ya. Jadi di sini export ke Excel ini tujuannya adalah mengekspor dari apa yang sudah kita input ke Cortex. Ya, jadi nanti dari sini kita bisa masukin, kita pilih invoice-nya mungkin periodenya mungkin di bulan, contohnya untuk September lah, contoh gitu ya, 10 gitu. Nah, di sini, nah itu contoh ini kan bisa muncul invoice file yang kita pilih, bisa semuanya, bisa ini, dan mungkin bisa bisa ada ratusan sampai ribuan ya. Itu di sini apa nanti menjadi secara singkatnya nanti di sini akan menjadi di export ke Excel, ke Cortex ya. Nah, kemudian kalau import Excel ini adalah ya kita dibalik nanti dari Cortex kita ekspor ke Excel, kemudian dari Excel kita import balik ke aplikasi kita gitu. Jadi nanti dia akan mendapatkan di sini tujuannya lo mau monitor invoice mana saja yang sudah di ekspor ke Cortex itu ya. Nah, nanti ujung-ujungnya di Cortex Inquiry. Jadi di Cortex Inquiry ini kita bisa mengetahui bahwa invoice ini itu ada faktur pajaknya nomor berapa di sini. Ya, nanti kita bisa mengetahui faktur pajak ini ada apakah sudah desain atau belum. Nah, ini kita dari sini nanti. Mungkin contohnya di bulan Agustus ya. Kita ambil contoh aja di bulan Agustus. Nah, nanti di sini nanti kita akan sambil lihat apakah sudah ada atau belum. Nanti kita bisa lihat dari sini gitu pokoknya. Nanti kalau memang udah ada, nanti dia akan masuk ke sini. Nah, ini untuk tujuannya untuk melihat. Jadi itu perbedaannya. Dan untuk bahan biar bisa kotak sini, kita membutuhkan ini, Ibu. Membutuhkan customer invoice ini. Gitu ya. Jadi yang tadi kita kabar katakan minimal kalau Ibu mau ada mau mengambil modul Cortex harus mengambil modul sales ini.
Tujuannya untuk mendapatkan customer invoice, ya, customer invoice akan menjadi Cortex itu. Ya, mungkin yang lain-lain nggak masalah, nggak plus. Sisanya untuk yang kalau ibu kemarin kita katakan mau masuk ke accounting ya, itu ibu bisa menggunakan ini tadi di General Journal. Nah, sebenarnya di General Journal ini kalau lengkap, kalau mau kita ambil lengkap, ini digunakan untuk pembuatan jurnal-jurnal di luar yang ada di semuanya, di luar processing, di luar sales, di luar inventory, ya, di luar finance sendiri. Di sini ada bank kas itu kan, di sini ada bank cash payment, ada bank payment. Nanti di sini ada bank receive di luar ini ya. Kalau memang kita ngambil lengkap. Cuman sebenarnya jurnal-jurnal ini, kalau kita tidak mengambil semuanya itu, kita bisa gunakan ini semua. Jadi semua jurnal-jurnal ini kita bisa digunakan untuk menginput semua yang ada transaksi kita tadi di luar yang ini semua. Kalau memang sampai tadi kita hanya mengambil accounting saja seperti yang kemarin kita bicarakan juga. Jadi semua penjualan dari penjualan, pembelian, finance, inventory. Nah, kita bisa masukin di sini. Jadi dengan satu modul ini aja, di modul ini bisa mendapatkan laporan accounting di sini. Ini ada channel ledger, trial balance, profit and loss, balance sheet, jurnal rekap. Nah, nanti di sini bisa mendapatkan hanya dari satu ini saja. Cuman kelemahannya adalah kita tidak bisa mengekspor ke konteks ini. Tidak bisa masuk ke konteks ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan modul ini untuk ke konteks. Sedangkan kalau hanya jurnal bisa untuk mendapatkan ini, namun tidak bisa ke konteks ya. Dia juga tidak bisa mendapatkan laporan inventory berdasarkan quantity, itu penjualan berdasarkan quantity, berdasarkan jadi hanya bisa berdasarkan amount saja. Ya, itu ya Bu ya. Jadi secara garis besarnya kalau nanti kita hanya mau mengambil accounting-nya saja bisa. Jadi kita bisa menggunakan accounting-nya, cukup mengambil modul ini saja, terus nanti modul di eh, finance ini aja input, terus kemudian dapat laporan ini. Udah cukup tuh. Jadi dan sisanya ibu bisa menggunakan SHP ya. Cuman nanti di sini tidak bisa mendapatkan Cortex itu saja. Nah, eh, jadi yang kemarin itu di klien kita yang kemarin kami tunjukkan ke ibu, dia itu hanya ngambil ini ibu. Jadi sales ini satu set sales sini, kemudian dia ngambil ke Cortex ini. Ya, tujuannya adalah biar dia bisa masuk ke Cortex itu. Dan sekaligus dia bisa ngeprint sales order, bisa ngeprint pengambilan barang, bisa ngeprint invoice, gitu kan ya. Di sini juga dia bisa nginput surat jalan gitu umpamanya. Nah, itu Bu. Jadi itu penjelasan dari kami. Mungkin siapa tahu nanti Bu ada pertanyaan, silakan. Semoga penjelasan kami ini lumayan jelas ya. Terima kasih.